Bapak kan pernah nggih ke rumah sakit ada namanya inkubator itu. Nah, inkubator itu tempat di mana ada bayi yang lahir, yang kemudian supaya bayinya ini tumbuh berkembang lebih bagus setelah dilahirkan, maka masuk di inkubator. Sama bisnis pada umumnya itu ketika lahir itu kalau nggak diseriusi, nggak didampingi dengan baik, itu nanti juga seperti bayi yang lahir yang tidak diinkubasi tadi. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi kita akan coba pahami beberapa hal bagaimana konsep inkubator bisnis. Saya tambahkan T itu karena kita ada di perguruan tinggi. Jadi karena kita ada di perguruan tinggi, tentunya kita sedikit tambahkan, kita modif dengan namanya inkubator bisnis teknologi. Jadi harapannya waktu itu supaya hasil-hasil riset di perguruan tinggi itu banyak sekali, tidak berhenti sampai di report atau di publikasi, tapi benar-benar menjadi sebuah karya nyata. Yang kedua juga menyamakan persepsi tentang konsep inkubator ini bagaimana menumbuh kembangkan. Tadi Pak Nafi udah buka nih terkait dengan PP 7 tahun 2021. Nah, tinggal nanti implementasinya gimana, gitu ya. Dan juga mendorong inkubasi yang baik ini supaya bisa menjadi alat untuk menumbuh kembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Nah, atau kita sebut saja startup atau disebut juga dengan UMKM. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lihat teknologi inovasi. Ya. Kenapa saya memulai dari inovasi? Karena begini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan selama ini termasuk di dalam bisnis itu sebetulnya kalau di perguruan tinggi sudah sesuai dengan jalurnya. Ya, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian yang punya putra putri atau dulu pernah merasakan sekolah pada saat ujian skripsi, itu kan selalu ada pertanyaan begini. Ini penelitiannya bagus, keren, ya. Ada masalah enggak? Enggak sih. Nah, kamu meneliti ini karena apa? Karena pengen. Maksud karena pengen? Ya enggak kan? Sama dengan kita bisnis, itu bukan karena sekedar kita mampu, kita bisa, ya, atau kita ingin ikut-ikutan orang lain buat, enggak. Kita harus berawal dari yang namanya kita melihat, oh ini ada orang butuh penyelesaian seperti ini, ada masalah begini, ada orang kumpul butuh makan, ada orang kumpul butuh minum, masalah kan? Nah, saya melihat itu, kemudian saya hadir. Oh, kalau banyak orang butuh makan minum, saya hadir jual makan minum. Kalau sudah banyak orang yang di situ kumpul butuh makan minum, tapi yang jual makan minum sudah banyak, berarti masalah harusnya sudah terselesaikan. Kalau kita tetap jual makan minum di situ, kira-kira sukses atau tidak? Tidak. Tentu kurang sukses. Meskipun bisa sukses kalau dengan cara-cara tertentu. Ya, kita nggak bahas sana dulu, kita bahas pelan-pelan. Nah, maka kita butuh cara tertentu itu apa? Butuh yang namanya sesuatu yang berbeda. Ini butuh yang namanya teknologi inovasi. Jadi inovasi itu penemuan baru yang punya sebuah nilai ekonomis. Kalau Bapak Ibu punya penemuan baru tapi nggak punya nilai ekonomis, ya sekedar penemuan saja. Yeah. Jadi kalau kita cermati inovasi itu kan, ini karena pakai itu ya. Jadi inovasi itu tidak sekedar penemuan baru, tapi adalah penemuan baru yang ditambah sejumlah nilai ekonomis yang bisa didapatkan. Kalau tidak ada nilai ekonomisnya, itu berarti penemuan baru. Bapak sekalian yang hadir di sini, saya lihat rata-rata, saya kelihatannya pernah ketemu deh di forum-forum UMKM seperti itu. Ya, itu kan banyak UKM yang saya tanya. Coba Bapak sekalian nanti jawab di dalam hati kecilnya masing-masing. Bapak sekalian yang punya usaha, kenapa Bapak sekalian punya usaha itu? Apa alasannya? Nah, silakan dijawab dalam hati kecilnya masing-masing. Semoga jawabannya bukan karena aku pengen, karena aku bisanya ini, karena aku pengen ini, aku ini dari keluargaku begini. Saya katakan itu jawaban nggak salah, tapi harus hati-hati. Karena kalau itu nggak diimbangi dengan sesuatu, ya tentu akan kalah dengan yang lain. Nah, ini harus hati-hati.
Tadi saya sempat ngobrol beberapa hal dengan Mas Tri gitu ya. Tapi mungkin Mas Tri cerita banyak. Nah, oleh karena itu saya katakan UMKM pada umumnya itu seperti bayi yang baru lahir, butuh yang namanya pendampingan. UMKM kalau dikasih bantuan saja, nggak ada pendampingan, itu kayak naruh air di dalam laut gitu loh, bisa grojok hilang. Nah ini supaya nggak seperti itu, butuh yang mendampingi, dan pendampingi ini harus yang benar-benar paham betul dengan yang namanya bisnis. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita perlu yang namanya inkubator bisnis teknologi? Apa keuntungannya? Kita lihat budaya kewirausahaan itu harus ditumbuh kembangkan. Jadi saya bersyukur Pak Rektor sudah kasih tempat ya di UMK, tinggal nanti dimanfaatkan. Tadi saya cerita banyak loh sama Bu Nafi, bagaimana saya di Undip itu bangun inkubator. Oh berdarah-darah gitu. Ya, awalnya dulu saya tenar di ruang pembantu dekan. Ya nggak apa-apa, sampai akhirnya sekarang punya gedung sendiri. Tapi ya dampaknya kan nggak diganti-ganti. Itu yang terjadi. Jadi ini menumbuhkan yang namanya budaya kewirausahaan, baik di kampus termasuk di masyarakat. Ya, Kudus itu kan sesuai singkatannya kan tidak sekedar Gus Jika, tapi kan Kudus itu katanya kudu duwe usaha, betul nggih? Saya harus tanya ini sama Pak Idris ini yang asli orang Kudus gitu ya. Kudus itu katanya kudu duwe usaha gitu ya. Ada Mbak Dina ini dokter baru kita gitu ya. Ya. Yang kedua, ini akan memberikan sebuah tempat untuk alih teknologi. Perguruan tinggi ini kan center of center, pusat dari segala pusat. Jadi kalau kemudian ini tidak dimanfaatkan, ya masyarakat Kudus sebenarnya rugi bingit. Termasuk Pemda, kalau nggak bisa manfaatin UMK rugi bingit Pak. Ya, harus dikolaborasikan. Dan ini juga sebagai tempat alternatif profesi lulusan. Ya, ada yang mahasiswa aktif UMK betul yang rawat di sini? Ada ya? Ada yang mahasiswa aktif. Kalau saya itu tiap tahun buat survei. Surveinya gini, yang pengen jadi pegawai dan yang pengen jadi pengusaha, rata-rata mahasiswa kan pengennya jadi pegawai. Tapi ada sebuah kondisi di kami itu yang sekarang berubah. Yang pengen jadi pegawai itu dikit, rata-rata pengen jadi pengusaha. Apalagi mohon maaf, itu yang kelas IUP. IUP itu International Undergraduate Program. Kelas yang bahasa Inggris yang isinya mohon maaf itu anak-anaknya orang yang wis duitnya turah lah. Itu nggak pengen jadi pegawai loh. Pak, aku pengen jadi pengusaha aja. Udah ngapain? Udah tahu papaku jadi pegawai ya gitu-gitu aja, mending aku bisa ini bisa itu. Maka itu yang terjadi. Oke, saya kejar lagi. Baik yang gimana? Ya lumayan. Oh, lumayan itu nggak jelas loh. Ya kan? Lumayan itu nggak jelas. Itu kayak masuk di warung, kalau ditanya minum apa? Teh panas atau dingin? Hangat. Coba, jelas nggak itu? Hangat itu kan nggak jelas. Yang kedua ditanya lagi, niki dare pedes apa mboten? Cekapan. Itu juga nggak jelas, gitu kan? Yang ketiga, dahar minek godok apa goreng? Jadi saya boleh buat simpulan pagi ini sementara ciri-ciri orang yang tidak jelas itu adalah orang yang suka minum teh, makan mie, lomboke, nah, itu ciri-ciri orang yang nggak jelas. Ya. Itu kalau diajak rapat hasilnya 3 gitu ya. Rapati cetor, rapati jelas, rapati genah gitu kan. Ini guyonan aja. Nah, saya paham Bapak Ibu, kenapa jawabnya sangat religius seperti itu, karena tidak punya rencana. Kalaupun punya rencana, nggak punya target. Kalaupun punya target, nggak punya hasilnya, nggak punya catatan. Jadi kalau kita ngomong kok baik, itu kan berarti target saya 12 sudah tercapai 10. Berarti
sudah mendekati 100%. Baiklah kalau seperti itu. Tapi kalau nggak punya rencana, nggak punya apa, ditanya ya mesti jawabannya alhamdulillah, yang penting melaku. Yang penting melaku sekolah duit utang kabeh yo cilaka kan begitu. Duit duit utang atau malah warisan itu lebih parah lagi ya gitu. Itu di luar Jawa. Nggih, enggak usah khawatir nggih. Itu UMKM di mana, Bu? Di luar Jawa. Di Jawa ada betul? Di Kudus? Oh, iya. Berarti semua ya, Pak. Ngaten nggih? Ya, jadi kebijakan pemerintah, fasilitasi lembaga, akses pasar, urusan legalitas itu sekarang wis gampang. Ya. Dan tidak hanya Pemda, Pemkab, Pemkot, Pemprov sampai kementerian itu banyak ngasih yang namanya kemudahan, izin nggak bayar, ya kan? Sertifikasi kalau masuk di inkubator dan inkubatornya dapat fasilitasi juga nggak bayar, ya kan? Ini artinya banyak kemudahan. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, ini beberapa hal saya pikir saya lewati saja. Nah, ini yang penting. Ada yang namanya pendamping, mentor, ada coach. Nah, mungkin nanti dari teman-teman UMK dan Pemda Kudus perlu buat yang namanya pendamping dan mentor supaya nanti jelas UMK ngapain, Pemda ngapain, kemudian nanti kalau butuh coach ngapain. Jadi harus jelas. Jangan antara pendamping, mentor, dan coach malah rebutan akhirnya yang stres tenatnya, yang stres UMKM-nya. Jadi kontennya lagi kok malah kontennya gitu kan? Ini harus jelas. Oke. Nah, saya tawarkan ini nanti ke teman-teman UMK dan Bapak sekalian yang kerso, kita namanya ada program co-inkubasi. Saya terakhir kemarin bantu di Polres, alhamdulillah udah jalan. Jadi kerjasama antara inkubator lintas daerah, bahkan bisa lintas negara untuk mendukung UMKM yang dibinanya. Oke, ini saya lewati. Nah, kalau ke Semarang, monggo Pak Idris sudah beberapa kali ke tempat saya, berbagai acara gitu ya, pasti cari saya di sini gitu. Ini dulu hanya kantor kecil ya. Ini mohon maaf bukan ria, tapi saya sekarang kantor di sini di gedung kebiasaan, kita punya ruang sendiri. Ini beberapa orang-orang termasuk di kementerian itu kadang-kadang kan jalan-jalan ke daerah butuh tempat. Saya bilang kalau mau rapat silahkan datang aja free. Itu biar mereka selalu datang. Ini punya kantor kecil-kecilan. Nah, ini yang kita lakukan di bawah di basement ada yang namanya ruang inkubator dan model timbul. Oke, ini beberapa hal. Kami juga untuk desain punya iLabs itu pakai IMAX karena lebih bagus hasilnya, studio foto, dan sama dengan di sebelah tadi ada ruang working space untuk bantu diskusi dan banyak hal seperti itu. Nah, ini sedikit strategi saya sampaikan, saya bocorkan, saya tunjukkan bahwa dari LPPM banyak sekali riset. Dari riset kemudian didorong untuk jadi publikasi, ya. Kemudian saya ambil nih yang bagus-bagus untuk saya inkubasi. Nah, dari inkubasi ini jadi produk kerjasama dengan Direktorat Kerjasama Riset dan Industri. Kemudian ini jadi produk dan produknya kemudian didorong ke universitas untuk jadi bisnisnya milik perguruan tinggi. Jadi pada akhirnya perguruan tinggi bisa dapat pendapatan di luar dari SPP atau UKT. Nah, ini tentu teman-teman saya sering lihat bahwa ada banyak PKM. Nah, PKM ini bisa didorong untuk jadi program mahasiswa wirausaha di kementerian juga atau di internal kampus, baru saya inkubasi. Jadi tahap pra-inkubasi ini masih ide, tetapi kemudian yang sudah benar-benar jadi produk, ini yang kemudian saya inkubasi dan pada akhirnya kalau sudah oke, itu masuk yang namanya pasca inkubasi. Ya, memang mungkin agak kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kalau ini dijalankan sangat rumit gitu ya. Tapi saya nggak mau bicara yang rumit-rumit, yang sederhana saja.
Bapak Ibu, karena banyak hal yang harus kita lakukan bagian dari perguruan tinggi, kami juga buat jurnal Gunafi namanya Jurnal Dinamika Bisnis dan Kewirausahaan. Monggo Mbak Gina, Mbak Nafi yang suka nulis-nulis untuk isen-isen BKD gitu ya, kata teman-teman boleh saya gitu. Nanti bisa hubungi saya atau langsung di sini. Dari kerjasama ini banyak hal ya. Saya tadi cerita di belakang layar, akhirnya banyak pihak yang kemudian percaya dan kami diberi banyak hibah, termasuk saya juga kerjasama dengan Rasmus ini menarik. Tahun ini sedang nyiapin proposal lagi, monggo Pak Paryo, Pak Idris, nanti kita kolaborasi. Tahun lalu saya ngelit dengan 7 PT, itu ada ITK, Unrah, Udayana, ITS, Unsrat, Unram, dan 3 perguruan tinggi asing, Bologna, kemudian Agora dan Turku. Sempat magang di Bologna juga untuk belajar bagaimana kewirausahaan untuk mahasiswa dan juga terkait dengan pengembangan bisnisnya. Nah, tahun ini dengan Norwegia khusus untuk riset, jadi ini sangat cocok bagi teman-teman LPPM. Kira-kira itu. Nah, ini yang mendasari karena Undip punya sebuah tagline komplit itu alumninya komunikator, profesional, leader, entrepreneur, thinker, and educator. Jadi kira-kira itu, sehingga ini nggak bisa lepas karena saling terkait. Saya kira itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Sebelum diakhiri, saya sedikit pantun. Ya. Belum ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.